Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mamis. Nah, ini agak pelan ngomongnya ya, karena ini langsung disambut sama kriuknya pempek crispy yang baru aja Mami buat. Buat Mamis yang penasaran dengan resepnya, pastikan untuk tonton video ini sampai habis. Oke Mamis, balik ke suara normal. Nah, kali ini seperti biasa stepnya kita akan siapkan terlebih dahulu bahan-bahannya. Sudah ada di layar, tinggal di capture atau di screenshot aja ya. Nah, di sini Mami pakai dua bahan. Jadi bahannya nanti tuh beda. Mami buat agak beda supaya nanti mungkin kalian yang kesulitan untuk mencari bahan daging ikan bandeng bisa pakai alternatifnya daging ayam ya Mamis. Jadi masing-masing bahannya itu nanti dibagi dua ya. Oke, lanjut, kita langsung aja step selanjutnya. Di sini karena tadi ikan bandengnya sudah Mami file, nah ini langsung aja Mami sisir seperti ini dengan pisau untuk memisahkan daging dengan kulitnya karena belum dipisahin sama kulitnya ya. Jadi dia kayak disisir-sisir atau disisir seperti ini. Nah, ini kulitnya, ini nggak usah dibuang ya Mams. Ini nanti kulitnya bisa kita goreng dan bisa kita makan, rasanya juga enak banget nanti. Nah, ini setelah sudah disisir, jadinya kira-kira seperti ini. Abaikan durinya karena itu juga bakal kita halusin. Jadi durinya bakal halus, nggak bakal buat kita ketulangan gitu. Nah, ini langsung aja. Di sini Mami pakai blender dan nggak pakai chopper ya Mams, karena supaya lebih gampang ditiru ya. Karena banyakan kan punyanya blender ya. Dan ini juga buatnya sedikit jadi nggak terlalu harus pakai chopper gitu. Nah, ini kita buat yang ikan dulu. Di sini sudah Mami masukin setengah dari bahan-bahan yang tadi. Ada bawang putih dan penyedap, gula, garam, dan juga di sini Mami tambahkan setengah telurnya. Jadi telurnya udah dikocok, kita pakai setengahnya aja ya, karena nanti dipakai untuk ayam. Ini langsung aja kita blender halus. Oke, sambil kita aduk-aduk seperti ini pengaduknya supaya dia tercampur rata. Nah, ini setelah sudah di blender halus jadinya seperti ini ya Miss. Langsung aja kita masukin ke dalam mangkuk terlebih dahulu. Nah, halus seperti ini, jadi nggak nampak lagi durinya. Lanjut, kita akan langsung blender ayamnya dengan bahan yang sama, setengahnya sisanya tadi. Telur, bawang putih, gula, garam, penyedap, bubuk pala, dan juga lada. Dan bubuk pala ini kalau nggak ada bisa di skip ya, jadi nggak perlu. Cuman Mami suka aja pakai bubuk pala biar lebih wangi aja. Nah, ini setelah sudah di blender, ini setelah sudah kita masukkan ke dalam mangkuk, jadinya seperti ini, halus. Selanjutnya kita akan langsung campur ini dengan menggunakan tepung sagunya. Di sini Mami pakai tepung sagunya untuk ikan karena komposisinya lebih banyak. Jadi Mami pakai 3,5 sendok makan ya. Ini Mami tambahkan baking powder juga. Ini ya. Selanjutnya langsung aja kita aduk sampai rata ya Mams. Nah, kira-kira sudah rata jadinya seperti ini. Oke. Selanjutnya kita buat yang ayamnya. Ini kita masukin sekitar 2,5 sendok makan aja ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak karena komposisinya lebih sedikit tadi ya. Jangan lupa tambahin baking powdernya secukupnya aja ya Mams. Mungkin sekitar 1/4 sendok teh aja atau sejumput lah, sedikit aja. Langsung kita aduk rata. Nah, Mamis kalau ragu sama rasanya, Mamis bisa cobain sedikit, kayak dulu sedikit dicobain gitu di lidah, di ujung lidah, nggak perlu sampai ditelan, yang penting udah tahu rasanya aja supaya make sure rasanya udah pas gitu. Nah, ini karena Mami ada simpenan daun bawang dan daun sop yang sudah dibekuin dan tinggal sedikit stoknya, jadi Mami masukin aja supaya nanti hasil pempek kita ini lebih wangi ya. Kita aduk rata, jadi Mami bagi dua tadi ya. Kalau nggak ada sih nggak apa-apa, boleh di skip karena tadi di komposisi bahannya juga Mami nggak cantumin ya, karena ini bener-bener dadakan masukinnya. Nah, sudah jadi. Ini langsung aja kita akan goreng, tapi sebelumnya kita harus membentuk dulu dengan cara ini dia ya. Mami pakai komposisi bahan pelapisnya itu pakai tepung sagu dan juga tepung terigu. Jadi ini perbandingannya 1:1 ya.
Ini mami pakai 3 sendok makan tepung terigu dan 3 sendok makan tepung sagu. Baru dikasih penyedap sedikit atau kaldu ayam supaya ada rasanya. Nah ini mami bagi tadi adonannya ya, masing-masing sekitar 1 sendok 1 sendok. Lalu mami bentuk seperti ini. Jadi sambil tangan kita itu diolesi dengan tepung supaya dia nggak lengket ya mams. Kita pipih-pipihkan seperti ini. Jadi tekniknya supaya dia kayak agak-agak keriting-keriting crispy gitu. Jadi agak kita pipihkan, baru kita kasih tepung, baru kita agak gempal-gempalkan, gimana sih pokoknya gitu deh. Nanti dia waktu digoreng hasilnya kayak agak keriting-keriting sedikit gitu. Nah kayak digempal-gempal gini loh. Nah baru kita tipisin. Tapi sebelum digempal-gempal harus dikasih terigu dulu ya di bagian tengahnya supaya dia nanti nggak nempel lagi adonannya, supaya kebentuk gitu keritingnya. Nah ini setelah sudah panas minyaknya, kita langsung pindah ke api kecil dan langsung baru kita masukin empek-empeknya supaya nggak langsung gosong ya mams. Kita goreng secukupnya aja karena nanti ini bakal mengembang banget ya. Ini mami masukin 5 aja, wajahnya ini udah nggak cukup gitu karena dia mengembang banget ya mams. Ini kita goreng dengan menggunakan api kecil ya mami, kira-kira sekitar 15 sampai 17 menit kali ya, nggak sampai 20 menitan ya. Tapi pokoknya kalau mau hasilnya bener-bener crispy dan kering, kalian harus bener-bener goreng ini dengan api kecil dan harus sabar ya. Nanti setelah mau diangkat seperti ini, kita besarkan apinya 2 menit, baru setelah itu kita angkat. Nah langsung untuk selanjutnya kita ini sorry ya mami sisihin di sini aja kulit ikannya, atau nanti juga bakal kita goreng ya. Selanjutnya kita akan buat adonan yang ayam dengan step yang sama. Dengan satu adonan kita bagi-bagi langsung masukin ke baluran tepungnya ya. Dan setelah kita pipihkan seperti cara yang tadi, langsung kita goreng. Ini mami buat yang ayam agak kecil ya ukurannya, dan juga ini mami buat yang versi nggak terlalu kering, jadi masih agak lebih basah sedikit lah gitu ya. Nah kalau sudah seperti ini sih nggak perlu nunggu sampai kering, kita udah bisa langsung angkat. Prosesnya juga kayaknya nggak sampai 10 menitan itu udah matang ya. Langsung angkat. Nah selanjutnya kita akan goreng kulit ikannya. Ini sudah kita lapisi dengan tepung juga tadi ya. Ini proses pembalurannya 2 kali. Jadi setelah dilapisin tepung, kita langsung celup lagi ke air dan lapisi tepung lagi supaya dia tepungnya agak tebal sedikit. Nah ini setelah sudah jadi pempek kulit ikannya mams, ini langsung aja mami mau tes kriuknya. Dengerin ya. Tuh kan mams, kriuk banget. Dan waktu kita makan yummy banget mams, enak banget rasanya, serius ini nggak bohong. Wajib banget coba resep ini pokoknya di rumah karena ini worth it banget. Nah ini buat yang ayam kita langsung aja coba. Nah ini, nah memang dia teksturnya agak lebih nggak kering dia ya mams ya. Nah seperti ini kira-kira. Ini juga rasanya luar biasa enak banget mamis ya. Ini bisa jadi peluang usaha juga dan juga ekonomis karena bahannya itu sedikit, nggak banyak gitu. Nah ini yang kulit ikan ini juga parah banget sih mam, crispy-nya ini enak banget serius. Nah kelihatan kan? Yummy. Ini rasanya enak banget mamis, crispy, gurih. Mamis di rumah sekali lagi wajib banget coba resep ini yang mungkin pengen buat cemilan untuk keluarga. Nah ini sisanya mami goreng setengah matang, jadi nggak sampai kering. Matang sih, nggak setengah matang juga. Ini nggak mami goreng sampai kering aja. Ini untuk disimpan di freezer untuk stok cemilan besok. Oke mami, terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa tuh coba resep ini dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, dan tinggalkan komentar positif kalian tentunya. Sampai jumpa di video selanjutnya mamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.